Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Zuldani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 7 Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Di sini saya ditemani oleh Bapak Ali Akbar selaku guru bahasa Inggris untuk melakukan pra-observasi sebelum melakukan observasi ke kelas atau melakukan supervisi akademik ke kelas pada pembelajaran Bapak Ali Akbar. Di sini selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak sebelum kita melakukan observasi, alangkah baiknya di sini kita berbincang dulu. Di sini saya akan menjelaskan sebelum kita melakukan observasi itu yang pastinya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai nanti apa tujuan pembelajaran Bapak, terus area pengembangan apa yang tidak dicapai, terus juga strategi apa yang disiapkan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari observasi kita nanti. Yang pertama itu pastinya untuk melakukan observasi ini atau supervisi akademik ini tujuannya yang pertama yaitu mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Bapak lakukan untuk nantinya proses perbaikan ke depannya pembelajaran itu seperti apa. Nah, yang kedua berarti tujuannya di sini juga saya akan mengetahui persiapan seperti apa yang sudah Bapak siapkan untuk Bapak lakukan observasi besok agar siap dan lebih percaya diri nantinya ketika saya melakukan supervisi. Nah, ada beberapa pertanyaan Bapak yang saya lontarkan kepada Bapak. Yang pertama, dalam pembelajaran nanti yang Bapak ingin lakukan, itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, terima kasih Bu Cia. Kebetulan di materi pertama ini di kelas 9 itu tentang Exploring Fauna of Indonesia di materi kelas 9. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama ada dua ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu memahami kosakata terkait ciri-ciri fisik, habitat, dan tingkah laku di dalam teks yang disebut dengan teks deskriptif dalam versi bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran yang kedua, di sini saya mengambil untuk menganalisis. Jadi peserta didik dapat menganalisis kelompok kata atau 6 groups dari teks yang disajikan. Jadi cuma ada dua yang saya ambil tujuan pembelajarannya. Oke, berarti nantinya pas pembelajaran dalam waktu berapa menit kira-kira Bapak? Untuk pertemuan ini 2 kali 40 menit atau 2 jam pelajaran. Berarti untuk 2 jam pelajaran ini Bapak akan mencapai dua tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak laksanakan pada saat observasi. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai di sini? Ya, kalau untuk area pengembangan, yang pertama itu dari ranah pengetahuan, yang kedua dari ranah keterampilan. Untuk di ranah pengetahuan, di sini saya mengambil peserta didik mampu menyerap berbagai macam vocabulary atau kosakata terkait dengan teks ataupun dialog yang disajikan. Sedangkan di ranah keterampilan, yaitu peserta didik dapat mengomunikasikan kembali kosakata tersebut dengan menggunakan teknik role play yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Oke, berarti ada dua pengembangan yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Yang pengetahuan berarti Bapak pertama menyerap vocab atau kosakata dari anak, habis itu baru keterampilannya untuk mengkomunikasikan kembali dengan cara role play atau model pembelajarannya itu. Oke. Nah, yang pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan baik dari strategi, model maupun metode yang ingin Bapak terapkan nantinya di pembelajaran? Ya, kalau untuk rancangan pembelajaran kita lihat dari strategi. Di sini saya mengambil strategi pembelajaran. Saya mencoba untuk mengambil dari ranah kurikulum merdeka yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan melalui pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, nanti saya akan membagi anak dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan kita lihat dari keaktifan mereka. Nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kalau model pembelajaran yang diterapkan dalam bahasa Inggris ini, saya mengambil model genre based yang diterapkan nanti melalui teknik role play. Untuk metodenya, saya mengambil teknik tanya jawab dan juga penugasan peserta didik. Sedangkan media yang saya gunakan di sana adalah contoh teks atau dialog, terus LKPD peserta didik, PowerPoint, dan juga menampilkan video atau audio untuk didengarkan oleh peserta didik. Oke, berarti ada beberapa rencana yang sudah Bapak rancang ya Pak ya. Pertama dari strateginya, berarti nanti Bapak akan menerapkan model pembelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional, terus di dalam hal bermain itu role playing tadi ya Pak ya, dan metodenya nanti diskusi dan tanya jawab, serta ada nanti penugasan dan media yang Bapak gunakan seperti PowerPoint dan lain-lain. Nah, kapan rencana akan Bapak laksanakan pembelajaran ini? Minggu depan saya ada kelas di kelas 93, itu pada hari Selasa, sekitar tanggal 5 atau 6, tanggal 6. Tanggal 5 atau 6. Ya, hari Selasa tanggal 6 Agustus, saya di kelas pertama jam 9. Oke,
Oke, berarti nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini di hari Selasa atau hari Rabu ya Pak? Ya, Selasa atau hari Rabu. Selasa atau hari Rabu di jam pertama. Ya. Baik, setelah nanti dilakukannya observasi ya Bapak ya, pastinya nanti setelah saya menilai atau melihat Bapak mengajar, berarti artinya nanti setelah ini ada yang namanya pasca observasi. Nah, nanti kita lakukan lagi seperti ini Bapak, kita berbincang lagi itu mengevaluasi bagaimana cara atau bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan nanti. Nah, di sini untuk terakhir saya mau nanya, dari inti percakapan kita itu apa yang bisa ditangkap hari ini? Dari pembicaraan ini saya merasa kita lebih terarah dalam mengajar dengan diadakannya supervisi, jadi sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai guru agar pembelajaran kita lebih terarah dan lebih interaktif bersama peserta didik, dan juga mendapatkan pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik. Jadi kita melakukan persiapan, membuat modelnya dulu, membuat media dan segala macam untuk diterapkan di dalam kelas. Oke, berarti artinya dengan adanya supervisi ini bukan berarti tujuannya hanya untuk menilai sekali ini saja ya Bapak ya, untuk perbaikan ke depannya. Berarti artinya nanti dari hal ini kita lebih nantinya terbiasa untuk melaksanakan rancangan sebelum kita melakukan yang namanya pembelajaran atau observasi secara langsung. Jadi artinya tidak harus pas supervisi aja kita siapkan ya Pak ya? Berarti setiap proses pembelajaran itu disiapkan. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya. Nah, saya juga penasaran nih, besok minggu depan bagaimana proses pembelajaran supaya juga nanti hal ini dilakukan pastinya untuk Bapak saat proses pembelajaran memang sudah siap. Nah, baik dari segi media, strategi dan lain-lain. Nah, saya tunggu untuk minggu depan untuk melakukan supervisi. Nah, terima kasih waktunya. Saya akhiri dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya itulah percakapan atau perbincangan pra-observasi yang kami lakukan sebelum melakukan observasi atau supervisi akademik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to start our lesson today. Please read your class. Silakan dipimpin dulu, Rizky. Siap, bro. Bisa pada waktu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we are going to start our lessons today, I will check your attendance list. Kita cek dulu absennya. Who are absent today? Ada yang absen hari ini? Kecuali Subhan. Nah, berarti ada yang absen. Siapa Subhan ya? Jensen, keterangannya Alfa ya? Ya. Any else? Ada lagi? No? Just Subhan, hanya satu orang Subhan. Okay, thank you. Good morning everyone. Good morning. How do you feel right now? Yeah, you can see on my slide. How do you feel right now? Bagaimana perasaannya hari ini? Are you okay? Fine. Fine. Okay. Are you happy? Yes. Okay. Please, if you are happy, raise your hand. Angkat tangannya. Siapa yang happy hari ini? All of you happy? No. Okay. And then maybe you feel sad. Anybody sad today? Ada yang merasa sedih hari ini? No. You can express yourself. Bisa diekspresikan sendiri ya. Tidak perlu malu-malu untuk mengungkapkan perasaannya. If you're happy, say happy. If you're sad, say sad.
you're feeling shy. Ada yang merasa malu-malu hari ini? Ya, dapat. Why? Kenapa? No. So you happy? Yes. Thank you. Oh, you can see this emoticon. Perhatikan emoticonnya. Anybody feels like that? Ada yang merasa seperti itu hari ini? No? So nobody in this room feels fall in love. Tidak ada yang merasa jatuh cinta hari ini? John. Semoga kebahagiaan terus selanjutnya, dan if you feel happy today or if you feel fall in love, kalau kamu merasa jatuh cinta juga hari ini ya. So I hope everything that you feel in this class. Are you ready to study? Sudah siap untuk belajar? Okay. Before we are going to discuss our lesson, sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, I would like to remember you about our lesson in the last. Yeah. Still remember our lesson in the last? Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Apanya yang kita bicarakan? Fisik or physical features atau ciri-ciri fisik. So, what does bekantan look like? Seperti apa ciri-ciri bekantan itu kemarin? Can you imagine? Yes, that's good. It has long nose. Dia memiliki hidung yang panjang. So, any else? Ada lagi yang lainnya? Apalagi ciri-cirinya kemarin? Ya, what is height? Bagaimana tingginya atau beratnya, weight-nya? Gimana ekornya kemarin? Ya, hampir sama panjang dengan badannya. Okay. Its weight, ini apanya ini? Ya. So, thank you for remember our lesson in the last. Terima kasih ya karena sudah mengingat pelajaran kita di minggu kemarin. Okay, today we are going to discuss still about chapter 1. Kita masih berdiskusi tentang chapter 1. It's about exploring fauna of Indonesia, yaitu membicarakan tentang marga satwa yang ada di Indonesia. Ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang bekantan. But today we are going to focus on language fokusnya. Kita akan sekarang membahas tentang language fokus atau tata bahasa. But before we are going to explore this, I want to see you. What is it? What picture it is? Apa gambar apa itu? Yes, it's bekantan. Ya, itu adalah bekantan. And then, how about this? Ya. What is it? Apa itu? Jadi bekantan dari mana? Panjang. Kalau ini? Yes, that's good. Yes, orangutan. Itu adalah orangutan. Orangutan itu beda dengan bekantan, tapi spesiesnya sama ya. And then how about this? In English, you know? Bahasa Inggrisnya gajah apa? Elephant, bukan 11 ya. Kalau 11 berubah dari plus. Kalau ini adalah elephant. Yes. Say, coba ucapkan elephant. Elephant. Okay. Nah. What is that? Jadi ini yang akan kita bahas hari ini adalah fokus kepada tata bahasanya. Before we are going to explore game, saya punya game dulu sebentar ya, sebelum kita mulai pelajarannya hari ini. If I say up, kamu angkat tangannya. If I say down, angkat tangannya. Berarti up itu apa? Naik, down, turun. Up, down, up, down, up, down, up, down, up. Just simple question.
What is your name? Muhammad kita ya. Oke, dan tujuan pembelajaran. Jadi apa yang harus kita dapat kalau sesudah mempelajari materi ini? Katanya di sana, after learning this material, you should be able to. The first one, yeah, you have to understanding vocabulary relate to noun and adjective. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, kamu bisa memahami kosakata terkait noun dan adjective. Ya, terkait dengan noun dan juga adjective. Okay, the second one is yang kedua, analyze noun group relate to the topic, yaitu menganalisa noun groups. Nanti kita lihat apa itu noun groups ya, relate to the topic, yang berhubungan dengan topik pembelajaran kita hari ini. Okay, who still remember about noun? Okay, we are going to explore. Noun groups consist of, jadi noun group itu terdiri dari the first noun. What is noun? Satu kata benda. Buku. Apa bahasa Inggrisnya buku? Book. Ya. No. Things itu artinya benda. Ya. Things itu artinya benda. Tapi yang maksud benda yang disebut di sini adalah benda mati, seperti yang dicontohkan Rizky tadi. Ada table. What is table? Meja. Ada chair, kursi, dan ada pintu tadi ya, door, windows, jendela, itu tergolong ke dalam noun. Jadi yang termasuk kata benda apa saja? People, animals, things, and plants. Ada satu lagi yang tidak tertulis di sana. Dia adalah gadis yang cantik. Kata sifatnya yang mana? Beautiful. Oke. I like red. Saya suka warna merah. Mana kata sifatnya? Red. Okay. And then, ini. Bekantan has long body, misalnya. Bekantan memiliki badan yang panjang, misalnya. Apa kata sifat? Ya. We are going to explore about your vocabulary. Kita membangun kosakatanya dulu. Mana yang noun, mana yang adjective. Ini ada potongan-potongan kertas, a piece of paper. Hello. Nah, perhatikan dulu, nanti dulu. Ini ada a piece of paper, ada potongan-potongan kertas. Di dalamnya ada noun, ada adjective. Ya, di dalamnya ada noun, ada adjective. So what do you do? Apa yang harus kamu lakukan dengan kertas ini? Nanti kamu cari kosakatanya mana yang kata benda, kamu tempelkan di bagian noun. Kalau dia adjective, kamu tempelkan di bagian adjective. Nih, ambil. Minutes 15 menit untuk memisahkan mana yang noun, mana yang adjective. Start from now, dimulai dari sekarang ya. Lihat di belakang kosakata ada makna. Nanti satu orang saya suruh mempresentasikan di depan pembacanya. Tadi kita sudah membedakan ya. Kita sudah bedakan mana yang sifat, mana yang noun. Lihat di sana. Contohnya kalau noun, kasasnya banyak, bisa kamu bagi-bagi. Ya.
Kami berdiri, yang lain duduk di tempatnya saja. Tetap di tempatnya. Ya. Oke, yang lain tolong dengarkan kawan yang membaca. We are going to start from row 3. Kita mulai dari kelompok 3. Ayo, siapa yang kebagian membaca? Kamu dalam berapa banyak orang itu harus diskusi, harus ada satu orang yang membaca. Ya, di sana berdiri. Baca noun-nya apa, adjektifnya apa? Baca noun apa, kata-katanya, adjektif apa, kata-katanya. Nah, silakan berdiri. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya tidak usah. Nah, yang lain, kelompok yang lain. Keep silent, please. Oke, yang lain, kelompok yang lain tolong dengarkan kelompok 3 membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami Ya, terkait dengan noun dan adjektif. terkait dengan noun dan adjektif. Noun, Ya, noun. lion, komodo dragon, hornbill, wolf, elephant, bekantan, lizard, gorilla, tiger, orangutan, mammal, primate. Adjektif. And adjective, big, large, strong, tall, grace, black, largest, hair, loose, with, long nose, grace, Grace apa? Grace black atau grace white. Next, this group 1. Group 1. Tiket, orangutan, mama. Adjektif. Apa? Oke, dah stop. Di sana. Group. Ya, kalau ini benar semua, nouns-nya benar, tapi yang di adjektif ada yang tertempel mamal. Mamal itu kan hewan mama? Hewan mamalia. Berarti dia tergolong ke dalam noun, ya? Oke. Jadi noun group seperti yang kita bicarakan tadi, noun group itu artinya adalah kelompok kata. Let's focus to my slide. Perhatikan slide saya lagi. Nah, oke. Noun groups itu apa? Apa itu noun groups? Kelompok kata. In noun group, we write adjective before noun. Untuk menulis noun group itu, kita menuliskan lebih dahulu adjective. Baru setelah itu kita menuliskan noun. Oke, let's see example. Ya, reddish brown monkey. Mana adjektifnya di sana? Reddish brown monkey. Adjektifnya yang mana? reddish brown. Reddish brown. Nounnya yang mana? Monkey. Jadi yang kita tuliskan ya adjektifnya terlebih dahulu, baru noun. Ya. Ya, minggu depan kita kumpulkan. Minggu depan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, kelompok 1 dulu. Kelompok 1, kamu buat video
kamu bacakan hasil tugas kamu ini dalam bentuk video, ya, 6 kalimat itu. Nanti kita presentasikan di depan. Untuk kelompok 3, kamu berbentuk voice note. Tahu voice note? Audio, bisa direkam, ya, bisa kamu rekam. Video kan bisa ditampilkan, kamu baca, ya. Ya, nanti minggu depan. Lama, masih panjang waktunya. Kalau ini tinggal direkam suaranya. Kalau untuk kelompok 2 dan 4, hasil kerja kamu nanti dalam bentuk tulisan saja. Ya, dalam bentuk tulisan. Nanti kita kumpulkan minggu depan. Oke? Ya, nanti kita pelajari lagi. Nanti kelompok satu video. Nah, ingat, satu kelompok satu video. Berarti itu satu juga. Hasil tugas sama-sama. Ini juga gitu. Ya. Nah, oke? Now let's conclude our lesson today. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Nah, nanti tugasnya lagi. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita ini jadi? Ya, perhatikan. Noun itu apa tadi? Nah, oke. Adjektif apa? Oke, terus noun group itu sama dengan? Gimana cara kita nyusun noun group? Susunan dari noun group itu adalah berupa Jadi ini kesimpulannya ya dari pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? No? Okay. So I think that's all for today. So thank you for your attention, for coming here, and then see you in the next week. Nice to meet you all. Nice to meet you. Okay, thank you. See you on the next week. Kita tutup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba bacakan. Silakan kembali ke kelasnya. Tugasnya dalam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aricia Zordani, CGP Angkatan 10. Di sini dalam percakapan pasca observasi saya ditemani oleh Bapak Ali Akbar, SPD, guru bahasa Inggris yang telah saya observasi, dan juga ditemani oleh Bapak Ilham sebagai pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Nah, di sini tujuannya di percakapan pasca observasi. Nah, pastinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ali Akbar untuk merefleksikan diri setelah melakukan yang namanya observasi. Dan juga tujuannya untuk mengevaluasi apa yang sudah Bapak Ali Akbar lakukan dalam observasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, baik Bapak, apa kabarnya hari ini Pak Ali? Alhamdulillah baik. Oke Bapak, ada beberapa pertanyaan ya yang saya ingin ajukan ke Bapak setelah kita melakukan observasi kemarin Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah diobservasi kemarin? Terima kasih sebelumnya Ibu Cia. Kalau ditanya masalah perasaan ya perasaannya senang ada, perasaan tegang juga ada ya, karena walaupun bagaimanapun kalau kita mengajar tapi dilihat sama orang lain itu rasanya mungkin berbeda ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dan sampai selesai sudah kita lakukan kemarin buat pembelajarannya. Berarti artinya setidaknya sudah kita sudah melakukan observasi, kita sudah melakukan yang namanya praktek pengajar Bapak, jadi Bapak tahu bagaimana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan pada saat observasi. Jadi bisa tidak Bapak ceritakan area pengembangan apa yang kemarin Bapak kembangkan pada saat proses pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran apa yang telah Bapak lakukan pada saat observasi kemarin? Sebelumnya kemarin untuk area pengembangan itu ada 2 yang saya ambil. Yang pertama itu dari segi pengetahuan, yang kedua itu dari segi keterampilan. Nah, kalau dalam pengetahuan ini ada beberapa hal yang saya minta kepada peserta didik, yaitu terkait dengan materi yang diajarkan, yaitu tentang noun groups, karena kemarin itu di dalam kelas 9 yang kebetulan waktu kita observasi itu adalah tentang fokus tata bahasa. Jadi materinya kemarin itu noun groups, jadi saya meminta peserta didik untuk membedakan antara noun dengan adjective sebelum masuk ke dalam area keterampilannya, yaitu untuk menganalisis noun group itu dari beberapa kalimat yang disajikan. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran yang saya buat, yang pertama tentu sebagai guru kita sebelum mengajar menyiapkan modul ajarnya dulu. Dalam modul ajar ini sudah saya runtut dari awal sampai ke bagian yang terakhir. Oke, berarti artinya area pengembangan yang Bapak rencanakan kemarin sudah berjalan dengan baik dan langkah-langkahnya sudah sesuai dengan pembelajaran yang Bapak rencanakan sebelumnya. Nah,
apakah berarti sudah berhasil ya Bapak? Atau ada beberapa yang harus Bapak perbaiki lagi? Kalau dikatakan berhasil sampai ke tahap akhir berhasil, tetapi ya tidak mungkin semuanya sempurna gitu kan. Ya, jadi saya sendiri bisa mengoreksi dari apa yang saya tampilkan kemarin. Itu mungkin saya masih agak sedikit ragu dengan tentang pembelajaran yang berbasis dengan apa kemarin itu namanya sosial emosional gitu ya. Sudah diterapkan, tapi mungkin untuk kedepannya itu perlu saya inikan lagi, saya pelajari lagi untuk lebih mantap lagi dengan peserta didik yang saya hadapi. Oke, berarti artinya ada beberapa pembelajaran yang Bapak terapkan kemarin ada berdiferensiasi Bapak dengan yang keterampilan sosial emosional. Ya. Kira-kira pada saat observasi kemarin itu ada kendala yang Bapak hadapi nggak selama di kelas? Kalau kendala yang saya hadapi ya karena sistem belajarnya ini kan berbentuk kelompok kan. Ya anak-anak ini kalau sudah dikelompokkan tentu otomatis bakal menjadikan kelas itu sedikit heboh gitu kan. Apalagi ketika dalam proses memberikan tugas atau memberikan LKPD pada peserta didik ini, mereka itu masih beberapa sedikit yang tidak fokus atau ada beberapa orang yang sibuk sendiri gitu kan. Sibuk sendiri dengan urusan masing-masing. Jadi sekedar di dalam kelompok itu numpang nama gitu, istilahnya gitulah kan. Jadi itu mungkin yang menjadi kendala, tetapi mungkin kendala-kendala seperti itu dalam pembelajaran kelompok sudah biasa kita temui gitu kan. Mungkin itu yang perlu kita pelajari lebih lagi. Ya, berarti artinya dari kendala yang sudah Bapak hadapi seperti itu kan, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan ke depannya untuk kendala tersebut bisa dikurangi atau bahkan tidak ada lagi seperti itu? Kalau untuk kedepannya, kalau saya perhatikan dalam proses pembagian kelompok ini benar-benar peserta didik itu harus diperhatikan. Ini berkelompok dengan siapa, ini berkelompok dengan siapa gitu kan. Jadi ada beberapa anak yang satu kelompok itu biasa teman ngobrol. Jadi di dalam belajar pun mereka ngobrol. Nah ini karakter mereka yang seperti ini yang perlu saya ke depan saya perhatikan lagi. Jadi tidak ada lagi di dalam kelompok itu yang istilahnya sibuk sendiri, ngobrol sendiri gitu kan. Berarti artinya ke depannya sebelum pembentukan kelompok, berarti artinya Bapak perlu pemetaan. Iya, harus ada pemetaan peserta didik masing-masing. Peserta didik yang heterogen atau Iya, benar. Oke. Nah, rencana nih Pak, kan udah nih Bapak ke depannya nih untuk perbaikan ke depannya itu mau melakukan apa? Nah, rencana kapan mau Bapak lakukan yang proses apa tadi yang pembagian kelompok atau perbaikan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan? Kalau untuk proses perbaikan itu ya akan saya lakukan di setiap kelas pastinya. Itu akan dimulai di setiap kelas, di setiap saya mengajar, apalagi kalau pembelajaran itu pakai kelompok, itu akan saya lakukan. Oke, berarti untuk kedepannya Bapak sudah tahu nih mau melakukan apa, Ya. jadi semoga benar-benar akan terrealisasi dan itu akan diterapkan dengan konsisten nantinya. Ya. Nah, terima kasih Pak atas refleksinya untuk dan percakapan observasinya. Setelah kita melakukan observasi, saya berharap di kemudian hari itu apa menjadi kendala-kendala, apa yang menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran itu bisa diatasi dengan perbaikan yang ingin kita lakukan. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.